Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Lutfiati. Saya pengajar Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Abdullah Mojo Kediri. Seperti yang kita ketahui bersama, Maret 2020 menjadi titik awal persebaran COVID-19. Saat itu, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara semua kegiatan yang dapat mengumpulkan massa dengan harapan memutus rantai persebaran COVID-19. Akhirnya, saat itu seluruh kegiatan sekolah harus dihentikan selama 2 minggu. Dan nyatanya, memasuki tahun 2021 pun kita belum bisa terbebas dari COVID-19. Itu artinya, setahun penuh sudah para siswa tidak belajar di bangku sekolah. Sebagai ganti, mereka harus belajar dari rumah bersama keluarga mereka, bapak, ibu, dan saudara-saudara mereka dengan berbagai macam permasalahan. Bagi siswa yang gairah belajarnya sudah terbentuk, mungkin tidak terlalu sulit menerapkan belajar mandiri di rumah. Mereka bisa menjadwalkan diri mereka agar pandemi tidak menghalangi kegiatan belajar mereka. Diberi tugas sebanyak apapun, mereka akan bisa menyelesaikannya karena memang sudah ada gairah belajar. Namun bagaimana dengan siswa yang gairah belajarnya rendah bahkan belum terbentuk sama sekali? Akan sangat sulit menerapkan pembelajaran jarak jauh kepada anak-anak yang belum punya niatan untuk belajar. Dan bisa kita bayangkan bagaimana stresnya setahun penuh orang tua mendampingi anak belajar di rumah. Itu baru dari sisi siswa. Lalu bagaimana dengan guru? Apakah lancar-lancar saja mengajar dengan sistem daring ini? Saya yakin semua guru punya cara masing-masing yang mungkin berbeda antara satu guru dengan guru yang lainnya dalam hal mengajar dan mendidik, entah itu pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring seperti ini. Namun saya sangat yakin bahwa hampir semua Bapak Ibu guru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini, begitupun dengan saya. Dengan berbagai macam keterbatasan saat ini, wajib bagi guru untuk melakukan inovasi pembelajaran agar tetap dapat mewujudkan SDM yang unggul walaupun di tengah pandemi. Di awal masa pandemi, saya merasa kesulitan mengajar dengan sistem jarak jauh. Ada 3 garis besar masalah yang saya rasakan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, tentang penyampaian materi. Yang kedua, komunikasi dengan siswa. Dan yang ketiga, penilaian. Saya mencoba memanfaatkan teknologi digital untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Yang pertama, masalah penyampaian materi. Di awal pembelajaran jarak jauh, saya hanya menjelaskan secukupnya saja melalui pesan suara di grup WhatsApp. Kemudian, saya beri tugas mandiri untuk dikerjakan di rumah. Namun cara seperti ini saya rasa kurang efektif. Kenapa? Yang pertama, karena terbatasnya waktu. Sebelumnya, Mapel Bahasa Indonesia mendapat 4 jam pembelajaran setiap minggu. Namun saat pembelajaran jarak jauh, jam pembelajaran menjadi dibatasi hanya 1 jam saja per minggu. Bisa dibayangkan betapa singkatnya proses pembelajaran kita. Belum lagi menunggu respon jika kita ingin berdiskusi. Selain itu, metode sederhana dengan menggunakan pesan suara tidak terlalu menarik bagi siswa. Terbukti pesan suara yang telah saya kirim hanya dibaca sekitar 30% dari total siswa. Siswa pun juga ada yang protes, mereka merasa dibebani dengan tugas yang menumpuk tapi minim penjelasan dari guru. Nah, dari situ saya mulai berpikir bagaimana agar pembelajaran di masa pandemi ini dapat tetap berjalan dengan optimal. Akhirnya saya memutuskan membuat channel YouTube sederhana bernama Galeri Bahasa. Besar harapan saya, channel YouTube tersebut mampu menjadi galeri materi dan segala hal yang berhubungan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang bisa dibuka oleh siapapun dan kapanpun, sehingga siswa tidak akan takut ketinggalan materi karena tak terbatas waktu. Lebih menarik lagi, dengan mengunggah video pembelajaran di YouTube, saya bisa berbagi ilmu dengan seluruh pelajar di Indonesia, tak hanya murid di sekolahan saya saja. Tak lupa, saya juga membuat dan mengunggah tutorial cara membuat video media pembelajaran sederhana dan lumayan mendapat sambutan baik dari Bapak Ibu guru yang ingin belajar membuat video pembelajaran pula. Sungguh sangat menyenangkan jika saya bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Kok sepertinya sulit sih membuat channel seperti itu? Memang salah jika saya mengatakan mudah, tapi tak sepenuhnya benar juga jika saya mengatakan sulit.
Bapak Ibu guru bisa berkunjung ke channel Galeri Bahasa dan melihat video-video saat awal masa pandemi. Saya hanya berbekal PowerPoint dan perekam layar. Dari situlah saya mulai belajar edit video sederhana. Alhamdulillah setelah itu editing di video-video Galeri Bahasa bisa lebih profesional lagi berkat dukungan suami yang selalu setia berdiskusi tentang konsep materi dan terutama editing video. Apakah video kita harus sempurna? Tentu tidak, karena kita bukan platform belajar online. Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah jangan membuat anak didik merasa belajar sendiri. Jangan membuat anak didik merasa gurunya enak ya, cuma kasih tugas terus nggak pernah menerangkan. Itu yang menjadi poin penting pembelajaran jarak jauh seperti ini agar transfer pengetahuan dapat tetap berjalan dengan harmonis. Bagaimanapun hasil video pembelajaran yang kita buat, itu akan membuat peserta didik merasa bukan hanya dirinya yang sedang belajar, tapi mereka merasa diajar oleh guru mereka. Minat anak untuk belajar cenderung berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang suka dengan gaya audiovisual, tak jarang pula ada anak yang lebih suka dengan gaya penjelasan auditori saja atau visual saja. Oleh karena itu, saya menyampaikan materi dengan 3 media. Saya bagikan link YouTube Galeri Bahasa, kemudian saya bagikan pula unduhan audio dari video Galeri Bahasa, dan terkadang saya membagikan pula link blog pribadi saya yang berisikan materi yang sama dengan video di Galeri Bahasa. Selain bisa mewadahi berbagai macam gaya belajar siswa, penyampaian materi dengan beberapa media seperti ini juga dapat menjadi solusi bagi siswa yang pakai data maupun sinyalnya bermasalah. Jadi mereka bisa memilih apakah mereka ingin melihat YouTube, melihat blog, atau mendengar audio saja tergantung pakai data dan sinyal mereka. Saya merasa dengan cara membuat video pembelajaran seperti ini sangat efektif untuk menuntaskan kompetensi yang harus dicapai dalam waktu yang serba terbatas seperti ini. Itu tentang media penyampaian materi. Yang kedua tentang penilaian. Penilaian menjadi indikator penting untuk melihat apakah pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan sudah berjalan dengan baik atau masih nihil hasil. Untuk ulangan harian, saya menggunakan Quizizz. Selain itu, untuk penugasan sederhana, siswa langsung mengumpulkan tugas melalui jalur pribadi WhatsApp. Namun, cara yang kedua ini saya rasa kurang efektif karena setelah saya amati dari semester lalu hingga setengah semester kedua ini, beberapa siswa istimewa cenderung ogah mengerjakan tugas yang mengharuskan mereka membuka buku. Hal itu sangat terlihat di daftar nilai saya ketika mereka mendapat tugas misal merangkum atau membuat peta konsep, intinya tugas yang harus membuka catatan materi, banyak sekali siswa yang nilainya kosong alias tidak mengumpulkan. Tapi ketika saya laksanakan ulangan menggunakan Quizizz, respon siswa sangat cepat dan hampir 100% mengerjakan. Oleh karena itu, saya memilih menggunakan Quizizz untuk ulangan di setiap akhir bab guna meningkatkan respon siswa. Quizizz merupakan web tool yang digunakan untuk membuat soal tapi berbentuk permainan kuis. Quizizz juga sangat mudah dioperasikan terutama untuk pembuat soal karena dalam web tersebut sudah tersimpan berbagai bentuk soal yang sudah siap pakai atau istilah dalam Quizizz disebut dengan teleport. Jadi, hanya dalam waktu kurang dari 15 menit saja guru bisa menyiapkan ulangan harian. Selain itu, tampilan Quizizz juga sangat interaktif sehingga siswa tidak cepat bosan saat mengerjakan. Nilai yang diperoleh siswa pun juga langsung ditampilkan dalam bentuk poin. Selain ketepatan dalam menjawab, kecepatan menjawab pun juga mempengaruhi poin yang diperoleh. Menariknya, setiap mengerjakan satu soal, jumlah poin dan ranking dari poin siswa langsung ditampilkan. Nah, dengan sistem poin seperti ini, siswa akan merasa berkompetisi dan lebih bersemangat mengerjakan ulangan. Nilai hasil ulangan siswa beserta rankingnya selalu saya bagikan di grup dan tentunya itu menjadi acuan untuk menjaring siswa yang ikut remedi maupun pengayaan. Selain itu, satu persatu tugas siswa yang dikirim ke WhatsApp pribadi juga tak lupa saya cek dan di pembelajaran selanjutnya saya umumkan siapa saja yang sudah mengumpulkan.
Jadi secara tidak langsung mereka akan merasa dihargai dan semakin semangat untuk belajar dengan kesadaran dari diri sendiri karena mereka merasa berkompetisi agar setiap pekan mereka mampu masuk ke daftar siswa istimewa yang menuntaskan tugas. Yang ketiga, masalah komunikasi. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah saya memanfaatkan WhatsApp sebagai media komunikasi. Tak bisa dipungkiri, komunikasi ini menjadi hal yang cukup sulit dilakukan saat pembelajaran jarak jauh seperti ini. Respon siswa sangat lambat, bahkan sekedar untuk menjawab salam. Ada beberapa alasan mengapa respon siswa sangat lambat, antara lain karena faktor sinyal, paket data, sedang membantu orang tua di sawah, ada pula yang ternyata bekerja selama pembelajaran daring ini, dan tak sedikit juga yang memang abai dan acuh dengan pembelajaran daring yang sedang berlangsung. Hal tersebut saya rasa sangat wajar karena logikanya ketika di sekolah pun, di hadapan guru pun, pasti ada 1-2 anak yang abai terhadap perintah guru. Apalagi dengan sistem pembelajaran daring yang minim pengawasan seperti ini. Untuk itu, absensi sangat perlu diawasi ketat. Selain absensi, daftar nilai pun juga menjadi indikator apakah siswa tersebut masih aktif pembelajaran atau tidak sama sekali. Jika daftar nilai kosong, maka artinya terjadi miskomunikasi antara guru dengan murid tersebut. Hal itu perlu segera ditindaklanjuti, entah dengan peringatan secara japri atau panggilan ke sekolah. Selain itu, saya membuat grup WA wali siswa agar komunikasi dengan wali siswa bisa tetap terjalin. Hal ini juga penting dilakukan karena saat pembelajaran jarak jauh seperti ini, orang tua atau wali siswa menjadi satu-satunya pembimbing sekaligus pengawas untuk pembelajaran siswa saat di rumah. Pandemi memang membuat kita dikekang oleh berbagai macam keterbatasan. Namun keterbatasan itulah yang memaksa kita untuk mampu belajar lebih. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, guru dituntut pula untuk memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Hal ini seharusnya menjadi tantangan bagi kita agar terus belajar, karena tanpa belajar, guru tak akan bisa mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.